bus keberangkatan pagi dengan tarif termurah dari Wonosobo menuju ke Jakarta. Ya, siapa lagi kalau bukan Sinar Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Banjarnegara menuju ke Tanjung Priok. Tapi biasanya kalau aku naik bus itu sore hari, tapi untuk kesempatan kali ini aku bakal nyobain bus Sinar Jaya angkatan pagi dari Banjarnegara menuju ke Tanjung Priok. Kalau kemarin aku kan itu ikut PO Rosalia Indah dari Mandiraja menuju ke Bekasi. Tapi kali ini aku mau nyobain PO Sinar Jaya keberangkatan pagi dari Mandiraja menuju ke Tanjung Priok, teman-teman. Jadi langsung tanpa oper, tanpa transit kayak gitu sih, teman-teman. Oh ya, selain untuk saat ini, selain PO Sinar Jaya untuk keberangkatan pagi itu cuma ada PO Rosalia Indah. Jadi di jalur Wonosobo Jakarta itu cuma ada 2 bis yang melayani keberangkatan pagi, yaitu PO Sinar Jaya sama PO Rosalia Indah. Itu pun cuma ada 1 unit. Sedangkan untuk Sinar Jaya itu kurang lebih ada 4 unitan kalau nggak salah, kayak gitu sih, teman-teman. Dan perjalanan tidak dimulai dari sini karena sekarang aku udah ada di rumah makan Panorama Brebes. Perjalanan akan aku mulai dari terminal bus Mandiraja tadi sekitar ya jam setengah 9-an, Pak. Dan seperti apa untuk perjalanannya, yuk kita simak videonya hingga tuntas, dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Oke, ini aku baru aja nukerin tiket di agen PO Sinar Jaya Terminal Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Ini untuk tiket pesenannya kayak gini, teman-teman. Ini ada namanya, kemudian ada tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, dan juga nomor body busnya juga. Ini kita dapat yang 98 RB, kalau nggak salah bodinya ini SR1, teman-teman. Oh ya, ini ada tarifnya Rp140.000. Nah, ini dia tiket sebenarnya, itu print-printan seperti setruk belanja kayak gini, teman-teman. Itu tadi yang selembaran kertas tulis tangan itu cuma tiket pemesanan, dan nanti disobek oleh kru yang bertugas untuk kontrolan gitu kayaknya, teman-teman. Dan untuk tiket yang aslinya ini seperti ini, teman-teman, kayak struk belanja. Dan kalau misalnya kita dapat servis makan itu di bawah ada tulisannya gitu, teman-teman. Nah, seperti ini kondisi terminal bus Mandiraja pagi hari di hari pertama puasa, teman-teman. Ya, sepi banget kayak gini karena biasanya toko-toko oleh-oleh itu pada buka dan ada beberapa warung makanan juga pada buka, tapi karena hari ini puasa jadi pada tutup. Ini dia untuk nomor agen PO Sinar Jaya di Terminal Mandiraja. Kayak gini, teman-teman, suasana Terminal Mandiraja di pagi hari. Di sana itu ada agen PO Rosalia Indah, kemudian ada agen PO PBB, Kupu-Kupu Ayu, Damri, dan masih banyak lainnya, teman-teman. Untuk agen Murni Jaya itu ada di depan belakang halte. Nah,
kita juga udah mendapatkan satu buah botol air mineral ukuran 600 ml mereknya Sanqua. Tapi ini pas kita pemesanan tiket itu bayarnya 143.500 teman-teman. Ya kayak kita beli aku aja sih sebenarnya ya. Ini aku bawa berapa oleh-oleh ya, segini kira-kira teman-teman. Ini dari ibu saya dibawain oleh-oleh kayak gini. Ya lumayan sih buat bekal di jalan ya. Tapi hari ini aku puasa ding ya, jadi ya kita bawa aja buat di Jakarta sana. Untuk agennya ini dia di sebelah sini teman-teman. Buat kalian yang mau pesen tiket langsung aja menuju ke agennya yang ada di Terminal Bus Mandiraja. Nah ini dia yang unik teman-teman, walaupun DMI dan juga Sinarjaya itu satu grup, tapi kalau di area timur itu agennya terpisah. Beda ceritanya kalau di area barat seperti di Polisi Bitung itu kan nyatu ya, tapi kalau di timur sini itu agennya pisah-pisah kayak gitu teman-teman. Setelah menunggu kurang lebih 45 menit akhirnya bis yang akan aku naiki datang juga tepat di jam 9 lebih 5 menit. Jadwal seharusnya sih jam 8 lebih 15 menit, tapi ini kok lama banget ya. Apa emang jadwalnya kayak gitu, jam 9 baru datang, saya juga nggak tahu. Dan bis ini langsung diberangkatkan setelah menaikkan kurang lebih 5 orang penumpang dari Terminal Mandiraja. Ini keluar terminal, dan untuk perjalanan dari Mandiraja sini sampai dengan ke Tanjung Priok atau Jakarta itu kurang lebih 10 sampai dengan 12 jam perjalanan tergantung situasi dan kondisi di jalan. Semoga hari ini perjalanannya lancar dan tanpa suatu kendala apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan di bus ini yang bertugas itu ada 2 kru teman-teman, dan dua-duanya itu merupakan driver. Jadi bus ini tuh tidak ada keneknya teman-teman. Setelah menaikkan penumpang di Terminal Mandiraja, bus ini akan mampir ke banyak agen yang tersebar di seluruh wilayah dari mulai Banjarnegara sampai dengan Purwokerto teman-teman. Dan agennya itu kisaran ada belasan agen teman-teman, dari Wonosobo sampai dengan ke Purwokerto. Jadi emang banyak banget, dan biasanya itu ada yang ngawal buat nemenin driver supaya tidak bingung untuk menaikkan penumpang teman-teman. Jadi ya memang seperti itu agennya, saking banyaknya jadi harap bersabar ya teman-teman. Dan bus ini tuh belum memakai air suspensi, jadi selama dalam perjalanan kita akan didengarkan oleh suara kriet-kriet dari suspensi Hino RK8. Pak, 26. Dan ini ketika saya lagi ngerekam, waduh ternyata di bus ini ada kecoanya teman-teman. Waduh, semoga kedepannya bisa menjadi perhatian buat PO Sinarjaya ya, supaya kebersihannya bisa dijaga lagi. Ini perlu juga nih maintenance rutin untuk membersihkan kabin penumpang ya, supaya tidak ada serangga-serangga yang masuk seperti kecoa contohnya, karena ini sangat membuat penumpang tidak nyaman ya teman-teman. Oke, ini sekitar jam setengah 11 siang kita tiba di Terminal Bus Bulupitu Purwokerto. Ini menaikkan penumpang cukup banyak dari Terminal Bulupitu Purwokerto ini. Ini masuk di shelter keberangkatan bis AKDP. Nah itu banyak banget bis-bis dengan rute jarak pendek teman-teman, baik itu ke Jakarta, Wonosobo, Purwokerto, kemudian Purwokerto Cilacap, Riak Roya, Purwokerto Pemalang, kemudian ada juga yang menuju ke Sidareja. Jadi shelter ini tuh diperuntukkan sebenarnya itu untuk bis-bis jarak dekat antar kota dalam provinsi. Di sana juga ada Mulyo rute Purwokerto Jogja, itu
2 unit, sama ada ini maju makmur kayak gitu sih. Itu datang lagi ada 30 RC rute Wonosobo menuju ke Kalideres sampai dengan ke Moris, teman-teman, kayak gitu. Setelah berhenti kurang lebih 10 menitan dan ada juga beberapa penumpang yang turun untuk menuju ke toilet, akhirnya kita diberangkatkan kembali untuk menuju ke tujuan akhir kita di Jakarta. Untuk pemberhentian selanjutnya yaitu di rumah makan Panorama Pupuk Tegal, itu kita istirahat di sana. Dan setelah ini kita juga bakal menuju ke agen-agen lagi kayaknya, karena masih ada beberapa penumpang yang belum masuk. Dan infonya hari ini itu full seat, teman-teman, ya, karena kemarin itu habis long weekend, jadi hari ini banyak penumpang yang akan kembali menuju ke Jakarta. Dan ini yang aku suka dari terminal bus Bulu Pitu Purwokerto, itu masih seger banget, banyak pepohonan yang ada di dalam terminal ini, ya, walaupun tidak selebat dulu ya, teman-teman. Oke, kita lihat posisi dudukku dan juga fasilitas yang ada di dalam bus ini. Nah, itu aku bawa tas 2 buah, tasnya taruh depan sini supaya lebih aman. Dan ini masih longgar banget, teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri untuk jarak seat depan sendiri itu masih ada sekitar 1 jengkal. Jadi emang masih bisa buat selonjoran. Dan itu ada tulisan di partisi depan bahwasanya itu bukan sandaran kaki. Kenapa sampai dikasih tulisan kayak gitu? Karena masih banyak penumpang yang bandel tetap selonjoran ke partisi depan itu, karena itu bukan untuk sandaran kaki ya, teman-teman. Nah, di depan sini di partisi itu ada 2 buah cup holder. Nah, karena ini perjalanan siang, jadi korden kayak gini tuh sangat berfungsi, dan di bis ini disediakan full dari depan sampai belakang. Jadi buat kalian gak usah takut kesilauan kalau perjalanan siang ya. Dan bis ini tuh memakai sasis Hino RK8 seperti yang tadi aku katakan, bahwa bis ini tuh belum memakai air suspension. Jadi selama dalam perjalanan masih ada bunyi kriit-kriit dari dalam bis ini, kayak gitu sih. Di dalam bis ini juga tersedia 1 buah TV, dan entah kenapa aku tuh heran sama PO Sinar Jaya, di setiap unitnya itu ada TV tapi nggak pernah dinyalakan. Itu buat apa fungsinya? Saya juga heran itu. Bodi bus ini itu bernama All New Legacy SR1. Walaupun namanya All New, tapi untuk instrumen panel AC itu masih berada di atas, yang mana ini merupakan model lama ya, teman-teman, karena yang terbaru itu udah nggak ada di atas, yaitu adanya di bawah sini, depan dekat kabin driver sini, teman-teman. Biasanya untuk panel-panel AC pengaturannya itu ada di sebelah situ. Dan sana juga ada colokan listrik, jadi buat kalian yang mau ngecas bisa juga nitip ke drivernya atau kru yang bertugas. Di sana juga ada panel-panel untuk menyalakan lampu di dalam kabin, kayak gitu. Nah, ini dia untuk lover AC-nya itu khas banget dari Laksana. Ini bentuknya satu gini, teman-teman. Tapi ya kurang dingin aja, karena mungkin hari ini perjalanan siang ya, jadi AC-nya nggak begitu berasa. Buat yang bawa barang bawaan, kalian bisa menaruhnya di kompartemen penyimpanan atas. Ini udah ada tutupnya, jadi lebih aman ya, teman-teman. Walaupun lebih aman, tapi kalian tetap harus waspada dan selalu berhati-hati dengan barang bawaan Anda, kayak gitu, dan sampai tertukar, apalagi sampai berpindah tangan.
Oke teman-teman, jadi saat ini kita lagi ada di rumah makan Panorama Prupuk, dan ini tuh jam 1 siang. Ini tadi 10 menit yang lalu kita baru sampai rumah makan Prupuk, dan karena hari ini merupakan puasa hari pertama, jadi aku nggak makan teman-teman. Saya juga lagi puasa, jadi ya kita duduk santai aja sambil melihat situasi dan kondisi di rumah makan Panorama Prupuk. Ternyata untuk angkatan paginya cukup banyak, dan untuk keberangkatan yang startnya dari rumah makan Panorama Prupuk ini juga ada banyak juga teman-teman. Itu di sebelah sana ada banyak banget PO Sinar Jaya untuk keberangkatan nanti sore. Oh ya, untuk PO Sinar Jaya sendiri angkatan pagi itu tidak mendapatkan servis makan, jadi buat kalian yang mau makan bisa bayar sendiri. Selain rumah makan, di sini juga menjadi tempat penjualan oleh-oleh dan juga tempat keberangkatan penumpang. Jadi buat kalian yang mau beli oleh-oleh dan mau melakukan perjalanan mulai dari rumah makan Panorama Prupuk sini bisa juga teman-teman. Ya seperti ini kondisinya untuk siang hari ini, karena ini masih puasa, jadi rumah makannya nggak terlalu ramai yang pada makan. Seperti ini di belakangku juga masih sepi banget teman-teman. Nah itu juga sepi di dalam ya, karena memang masih puasa gitu sih. Yuk kita lihat kondisi sekitar di rumah makan Panorama Prupuk ini teman-teman. Yuk. Ini banyak banget di rumah makan Prupuk Panorama ya. Selain rumah makan, di sini juga menjadi tempat maintenance teman-teman. Nah itu di belakang itu merupakan tempat maintenance. Itu ada bis yang lagi maintenance, ada mekaniknya juga di sana. Dan di sini itu merupakan tempat langsir, tempat parkiran dari bis-bis keberangkatan sore yang startnya dari Prupuk, Margasari, Linggapura, kemudian Slawi, kayak gitu-gitu teman-teman. Pokoknya di area Tegal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman, 9 yang di baris ini. Kemudian di sana ada 3 unit, belum lagi yang ada di belakang sana yang ketutupan itu masih ada teman-teman. Sedangkan di sini ini juga standby juga teman-teman. Di sebelah sana itu ada bis yang sedang istirahat makan teman-teman, dan itu bis-bis yang angkatan pagi semua teman-teman. Ini ada 93R. Ini tujuannya kemana? Yuk kita merapat ke bis yang aku naiki. Ini dia bis yang aku naiki dari Mandiraja menuju ke Tanjung Priok. Oke, setelah berhenti kurang lebih 20 menitan akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Panorama Prupuk di daerah Tegal teman-teman. Kita berhenti nggak terlalu lama karena hari ini tuh puasa, jadi penumpang nggak pada makan. Kita di sini cuma istirahat sebentar, habis itu kita lanjut lagi. Oh ya, di rumah makan Panorama Prupuk ini kalian juga bisa naik dari sini loh. Di situ ada tempat transit dan juga tempat tunggu penumpang. Jadi buat kalian yang mau naik dari rumah makan Panorama Prupuk bisa juga beli tiketnya di rumah makan ini. Itu ada tempat loketnya sendiri, kalian bisa beli di situ teman-teman. Dan ini kita berangkat lagi, kemungkinan sampai Jakarta itu sekitar jam 6 sorean ya teman-teman. Karena setelah ini tidak ada pemberhentian lagi, jadi habis ini langsung cus menuju ke Jakarta. Kurang lebih perjalanan masih 5 sampai dengan 7 jam lagi. Oke, seperti apa perjalanannya? Yuk simak terus videonya.
seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa bus ini tuh belum pakai air suspensi, jadi bunyi gerit-geritnya masih berasa sampai ke dalam kabin penumpang. Dan karena bus ini juga pembuatannya udah tahun lama ya, ini sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015an gitu, jadi banyak baut-baut yang udah pada kendor mungkin ya, karena bagian kompartemen atas itu udah gemelodak parah. Jadi ya seperti itu untuk bus yang aku naiki pada perjalanan kali ini. Hujan-hujan begini enaknya tidur, dan ini aku kebangun udah ada di tol Jakarta Cikampek coba teman-teman. Dan mungkin ini sebentar lagi kita akan tiba di Pul Sinar Jaya Cibitung ya. Semoga aja tol Jakarta Cikampek sore ini nggak macet-macet banget ya, karena ini tuh jam pulang kerja, jadi kemungkinan nanti kita bakal kena macet teman-teman. Nah kan baru juga dibilang udah kena macet aja nih. Dan ini bentar lagi kita nyampe di Pul Sinar Jaya Cibitung loh. Aduh ya sudahlah, nikmati saja. Oke, kita cek dulu di Google Map, dan ternyata emang ini merahnya panjang juga teman-teman. Ini kita kalau ngurut ini sampai Pul Cibitung juga masih macet teman-teman. Aduh semoga nggak kemalaman ya, karena yang jadi masalah ini malam ini aku harus berangkat kerja, jadi kalau telat nyampainya ya udah wassalam ini. Ya ini jam 6 kurang 15 menit akhirnya kita tiba di Pul Sinar Jaya Cibitung, Kabupaten Bekasi. Buat teman-teman yang mau menuju ke arah Bekasi, Cikarang, kemudian ke arah Tambun, bisa turun di sini teman-teman. Karena setelah ini bis kita akan melanjutkan perjalanan langsung menuju ke terminal bus Pulau Gebang, dan nanti langsung menuju ke tujuan akhirnya di terminal Tanjung Priok. Alhamdulillah akhirnya buka puasa juga, dan tadi aku lupa belum beli takjil di Pul Cibitung. Harusnya tadi aku turun tapi aku lupa, jadi ini buka puasanya pakai air putih dulu, nanti nunggu sampai terminal Tanjung Priok baru kita makan. Nah ini kita jalan pelan karena drivernya ini lagi makan juga teman-teman. Ini benar-benar lagi buka on the road, drivernya juga ini lagi makan takjil juga. Jadi ya kita menepi dulu, jalan perlahan sambil menikmati bukaan puasa, kayak gitu sih ya. Kita saling menghormati aja ya, namanya juga sama-sama lagi puasa ya. Kita buka di jalan seperti ini ala kadarnya aja, yang penting masih bisa berbuka puasa.
Sekitar jam setengah 7-an malam kita tiba di titik penurunan penumpang yang kedua, yaitu di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur. Di sini kita menurunkan penumpang cukup banyak sampai tersisa kurang lebih 10 orangan gitu teman-teman, dan 10 orang itu semua turun di Tanjung Priok. Jadi untuk rute bus ini tuh titik penurunannya di Polisi Bitung, kemudian di Terminal Pulau Gebang, dan terakhir di Terminal Tanjung Priok. Jadi buat teman-teman yang mau turun di pinggir tol Karawang Timur, Cikarang Barat ataupun yang lainnya itu nggak boleh teman-teman. Jadi tadi sempat ada penumpang yang mau turun di kolong tol, itu nggak boleh sama drivernya karena itu melanggar peraturan lalu lintas dan juga melanggar peraturan perusahaan. Jadi buat teman-teman nggak usah lah ya turun di kolong tol kayak gitu, karena nanti yang rugi drivernya juga teman-teman. Jadi lebih mikir ke situ sih ya. Alhamdulillah akhirnya kita tiba juga di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara sekitar jam 7 malam. Dan yang aku suka dari bus ini itu nggak mampir SPBU sama sekali dari Banjarnegara sampai dengan ke Tanjung Priok sini. Mungkin isi bensinnya itu habis menurunkan penumpang dari sini teman-teman, karena bisnya ini nggak langsung masuk terminal tapi putar balik dulu. Kemungkinan sih ini mau isi solar dulu, habis itu baru masuk ke parkiran terminal kayak gitu sih. Dan ini aku turun di sini teman-teman. Terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas pada perjalanan kali ini. Overall aku suka dengan PO Sinar Jaya, walaupun menggunakan bodi lawas tapi untuk ketepatan waktunya masih bisa diandalkan teman-teman. Terima kasih yang udah mau ngikutin perjalananku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.